Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30. Sultan Syahrir sedang berada di suatu ruangan. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Sakir? Saya dengar Jepang telah menyerahkan para sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak hidup sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya tuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Sakir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945 pukul 22 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Hairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa, Bung. Ya, kami siap. Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Gorok saja lihat ini, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkannya, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkannya sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin, Bung, kita bisa. Kita pasti bisa. Benar, Bung. Mari kita segera lakukan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Baik-baik Anda membuat perbuatan seperti ini. Saya dapat mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan?
bagaimana jika kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi? Setuju, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi di mana kita akan membawanya? Regas Dengklok. Dengklok itu luas, di mana kita akan mendapatkan mereka? Saya akan menghubungi Subeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darus? Menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Regas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Jeng Kisong. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Salam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Naik kita harus pergi. Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di bawah masih hidup. Ini sudah jadi keputusan kami dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian jika aku mempunyai istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa begitu banyak orang untuk ketakutan mendengar suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawa pedang Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu, bagaimana dengan Kulan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawa, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita akan pergi sekarang. Oh, baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jeo Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Karno. Kalian tak tidak di sini. Iya, saya akan membawa kemari. Apa menantu? Ya, benar. Sekarang. Oh, Dapi, ada apa sebentar? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya? Sabar itu kan. Jepang sudah memperhatikan kita. Dengan ini, Bung, kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Soebarjo, dia memaksa untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya.
Bolehkah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka, Bung? Rapat PKI batal. Karena mereka tak ada, jadi aku ingin menjemput mereka. Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Apa, Subarjo? Rapat PKI batal. Selain itu, saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berarti itu benar adanya. Ya, benar, Bung. Bukannya saya dan saya sudah memberitahu kepada Anda, Bung, tapi saya tidak percaya berita itu fakta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan mengambil permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Iya, tentu saja. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan tiba di Jakarta. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Assalamualaikum. Selamat siang, ada apa Bu? Maaf, kami mengganggu Anda siang-siang begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia yang dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah, saya turut gembira dengan kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan Anda sekalian. Di sini saya akan pergi istirahat dulu. Saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Saya tanya Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Baik, sudah saya tulis. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau petikan naskah ini. Kapan kita melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam melaksanakan sholat 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, 17 Agustus? Setuju Bung, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepatnya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Silakan Bang. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Silakan, Bung. Ya, tolong perbanyak naskahnya dan bagikan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur,
nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. 10 tahun kita Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Musyawarah itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk merayakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengar ini kami menyatakan kebulatan tekad Indonesia. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17. Nama Indonesia.